Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan penuh harapan. Sebesar harapan kita melihat dan menyaksikan timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia, yang kita berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Ya, dan hari ini khususnya gue pengen membahas seputar, ini benar-benar masih hangat ya, berita terbaru bahwa di timnas Indonesia baru saja mendatangkan technical advisor dari, bisa dibilang pesepak bola legend, dan bisa dibilang anak legend, bisa dibilang juga karir yang cukup bagus di kepelatihan, yaitu Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, gimana tuh nyebutnya tuh? Jordi Cruyff ini adalah anak dari Johan Cruyff yang menjadi pesepak bola legend, yang memberikan legacy kepada sepak bola tentunya, bukan cuma klub yang dibela tapi legacy kepada sepak bola. Ya, bagaimana bermain di sepak bola modern, bagaimana bermain secara total football, ya, kemana akhirnya nanti ada tiki taka. Jadi hari ini khususnya sesuai komen kalian juga, kalau mau bahas timnas ini dipisah aja bang. Oke, gue pisah episodenya. Kenapa? Gue seneng banget dengan berita ini karena Jordi Cruyff ini juga salah satu orang yang berkontribusi di Barcelona. Ya, jadi timnas nih ada Barcelonanya nih. Kita akan bahas siapakah Jordi Cruyff. Ya, gue bakal ngasih rincian secara detail siapakah Jordi Cruyff, dari pemain, dari karir kepelatihan sampai sekarang yang menjabat sebagai technical advisor di PSSI dan sangat berpengaruh untuk timnas nanti ya. Apa saja nih kerjaan-kerjaan atau technical advisor nih apaan sih bang? Nanti gue bakal jelasin ya, ngapain aja, programnya apa, blueprintnya apa, ngebuat apa aja untuk sepak bola Indonesia. Oke, tapi sebelumnya absen dulu dari Sabang sampai Merauke. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Dan juga kemarin tuh ada yang komen, kalau yang lagi nganggur gimana bang, ya dapat pekerjaan. Mudah-mudahan ya, kalau kalian cari sekuat tenaga kalian pasti ada hasilnya nanti. Oke, langsung saja. Gue sebagai fans timnas dan masyarakat Indonesia ya, pertama dengar berita ini gue sih kaget, jujur. Kayak lagi gak habis-habis nih. Support lagi gak habis-habis ya. Terus gebrakan juga gak habis-habis dari Bapak Erick Thohir dan jajaran. Ya, Oli Romeni datang, kita semua senang. Lalu 3 pemain lagi yang akan memperkuat, yang seperti di episode sebelumnya ada Pelupesi, lalu Dan James dan Emil. Sekarang ada lagi gebrakan dan gue dibikin kaget dengan datangnya Jordi Cruyff. Jadi ini legend-legend udah merapat semua nih ya, berbau Belanda, berbau Netherlands dan Barcelona udah merapat nih. Gue curiga lama-lama ya Messi nih ke Indonesia nih. Lama-lama Messi gitu, Ronaldinho ke Indonesia, Thierry Henry jadi Dirtek. Ya, jadi gebrakan yang positif harus juga disertai dengan dukungan yang positif. Oke, langsung saja kita mulai. Siapakah Jordi Cruyff ini? Ya, siapakah Jordi Cruyff yang sekarang menjadi technical advisor dari Indonesia? Ya, jadi gua sedikit baca-baca ya guys, biar nggak ada yang kelewat ya. Jordi Cruyff ini kita sudah tahu bahwa beliau adalah anak dari Johan Cruyff ya, anak dari legenda. Dan secara karir sebagai pemain, Jordi Cruyff ini bermain untuk Barcelona di periode 94 sampai 96. Ya, dia emang nggak terlalu berkontribusi banyak buat Barcelona, tapi dia juga nggak segede bapaknya lah, pasti kan. Bapaknya kan adalah legend gitu, tapi kontribusinya juga cukup bagus di Barcelona ya. Walaupun dia bukan kayak playernya, tapi kontribusinya juga sangat bermanfaat buat Barcelona. Apa saja yang didapatkan oleh Jordi Cruyff saat di Barcelona ya, dia bergabung 94. Nah itu udah Barcelona ini udah mulai kayak nemu total football, udah ball position, attacking football gitu. Karena yang saat Jordi Cruyff ini main di Barcelona, pelatih Barcelona saat itu adalah Johan Cruyff.
ya, yang udah ada filosofi sepak bola menyerang. Nah, Jordi Cruyff bermain itu lebih sering bermain sebagai sayap atau gelandang serang, AMF nih dia nih ya, meskipun dia sebenarnya tuh lebih fleksibel juga, lebih yes man. Jadi beliau memberikan variasi saat di Barcelona. Jadi banyak manfaatnya nih sebagai pemain di Barcelona. Nah, apa saja yang didapatkan oleh Jordi Cruyff di Barcelona di saat tahun 94 Barcelona memenangkan gelar La Liga pada musim 93-94. Nah, di situ ada Romario Stoichkov, itu yang kontribusi yang sangat luar biasa ya. Romario lagi gacor-gacornya. Terus juga Jordi Cruyff mendapatkan Supercopa Espanya tahun 94. Dia membantu Barcelona saat itu menjadi juara di Supercopa Espanya tahun 1994 ya. Peningkatan permainan di Barcelona, dia mengalami peningkatan permainan di Barcelona ya. Dia nggak memiliki banyak menit bermain atau menjadi pemain yang reguler, tapi kontribusi sebagai pemain cadangan bisa dibilang sangat berperan besar untuk Barcelona pada saat itu ya. Lalu setelah dia ke Barcelona, dia pergi, itu dia meninggalkan Barcelona pada tahun 96. Jordi Cruyff melanjutkan karirnya itu bersama beberapa klub, diantaranya dia pernah ke Deportivo Alaves. Ini Deportivo Alaves tuh 96. Lalu dia pindah ke Manchester United. Ya, legend juga kali dia di Manchester United ya. Lalu setelah itu banyak ayahnya tuh, dia emang masih ada di bawah bayang-bayang ayahnya. Jadi itu saja karir dari Jordi Cruyff sebagai pemain sepak bola. Seperti yang kita tahu bahwa ya mungkin dia bukan pemain-pemain yang mentereng, tapi kayak keberadaan di sepak bola itu membawa pengaruh besar buat tim dan buat sepak bola. Lalu setelah menjadi pemain, dia berkarir menjadi orang belakang layar. Maksudnya belakang layar bukan tim kreatif, bukan editor ya, tapi karir kepelatihannya dilanjutkan. Ya, Jordi Cruyff pensiun sebagai pemain. Jordi Cruyff ini berkarir di dunia kepelatihan. Ya, lagi-lagi dia di karir kepelatihannya juga nggak sehebat ayahnya ya, tapi udah oke lah, cukup oke gitu untuk dia mau ke Asia Tenggara terus ke Indonesia. Gua gebrakan yang luar biasa gitu. Nah, jadi Jordi Cruyff ini awal pensiun di dunia sepak bola, dia langsung mengembangkan dirinya menjadi pelatih ya. Dia melatih beberapa klub terbesar, klub terutama di Asia dan Eropa. Jadi dia nggak ke Amerika Latin dia mainnya. Tapi setelah itu dia langsung ke Amerika Latin, yaitu melatih tim Ekuador. Nah, ini salah satu pencapaian penting dalam karir kepelatihan Jordi adalah menangani tim nasional Ekuador pada tahun 2019-2020. Masih deket tuh ya, meskipun jabatannya sangat singkat, karena kalau pelatih timnas kan biasanya setahun 2 tahun memang. Dia berusaha membangun tim lebih kompetitif dan mengembangkan gaya permainan yang lebih modern untuk timnas Ekuador ya, sama seperti bapaknya. Ya, dia mengutamakan penguasaan bola dan taktik menyerang. Wah, ini emang mau full attack nih timnas nih, bro. Lalu dia ke Eropa. Jordi Cruyff ke Eropa menangani beberapa klub ya, terutama di Spanyol dan di Rusia. Ya, jadi perannya di beberapa klub tersebut memang tidak terlalu mencolok seperti ayahnya, lagi-lagi nggak seperti ayahnya nih, tapi dia juga berkarir di Barcelona. Nah, di klub Spanyol dia pernah memegang Alianza 2009-2010. Dia menjadi salah satu tempat Jordi memulai awal karir kepelatihan di level klub. Ya, jadi sebelum ke klub dia sempat ke Ekuador, guys. Lalu dia ke Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv 2016-2018 ya, di daerah Israel nih pasti. Jordi Cruyff melatih klub Maccabi Tel Aviv. Dia meraih gelar liga dan beberapa trofi domestik lainnya. Dia juga menunjukkan kemampuannya memimpin tim dan mengembangkan strategi dengan permainan yang atraktif dan efektif. Itu dia ke Maccabi Tel Aviv 2016-2018. Lalu dia menjadi pelatih klub Cina. Ya, di Eropa dan di Israel udah sekarang melatih klub Cina. Ya, meskipun sulit untuk mendapatkan perhatian besar dibandingkan klub-klub Eropa, tapi dia emang mau menimba ilmu, dia mau menambah pengalaman, makanya dia melatih ke negara Cina. Nah, ini gaya kepelatihan dari Jordi Cruyff. Ya, banyak yang dipengaruhi oleh bapaknya. Ya, filosofi bapaknya
total football yang menekankan penguasaan bola, mengintegrasikan filosofi dalam tim yang dia latih. Ya, dia sering sekali menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing serta budaya sepak bola di negara tempat ia melatih. Jadi memang cukup adaptif, dia bisa menyesuaikan SDM-nya gimana, kualitasnya gimana, ini sepak bola filosofi yang gue bawa, ini kurikulum yang gue bawa. Jadi kalau sekiranya cocok, ini udah bagus banget ya. Menurut gue mudah-mudahan ini cocok. Karena apa? Fans pemain timnas yang sekarang itu banyak yang ngefans sama Barcelona dan banyak yang ngefans sama beberapa pemain Barcelona. Jadi harusnya ya secara frekuensi sama, secara visi dan misi sama gitu. Jadi mereka bisa menerapkan dan mengembangkan instruksi dari pelatih-pelatih. Tapi nanti kita bahas lagi apa tugas dari technical advisor. Filosofi kepelatihan, dia juga memiliki filosofi kepelatihan tentunya ya. Jordi ini banyak mengadopsi gaya kepelatihan yang ditanamkan oleh bapaknya. Ya, total football kan ada tiki-takanya juga lah pasti kan. Ball position, attack, full attack. Pendekatan menyerang berbasis penguasaan bola. Ya, ia menekan pentingnya taktik yang matang, pengembangan pemain muda dan membangun tim. Pengembangan pemain muda dan membangun tim dan yang dapat bermain dengan filosofi sepak bola progresif dan efektif. Ini positif semua nih ya. Si Jordi Cruyff, dan gue belum ngeliat kayak pengen kayak filosofi defense-nya nih belum nih. Emang bertarung kita nih, bertarung kualifikasi nih. Gak ada menang, gak ada seri. Adanya menang dan kalah nih. Ya, tantangan dan pelajaran. Jadi memang namanya ini gak sebesar bapaknya, tapi gue ngerasa kalau buat ngebalap bapaknya agak susah gitu kan, karena emang bapaknya selain jago, tapi itu ya emang udah gift aja gitu dari sang pencipta, sejago itu dan sehebat itu. Nah, jadi kira-kira itu dia di Barcelona juga menjadi penasehat. Dia salah satu orang yang berkontribusi, berdiskusi, memberikan saran untuk siapa aja yang direkrut, ada ide-ide baru apa untuk melatih, untuk skema gitu kan. Jadi kalau nggak salah ya, dia yang berperan penting berkontribusi dalam kedatangan Lewandowski, Rafinha, dan Christensen. Itu kalau nggak salah ya. Jadi ya ini gue seneng lah, gue happy ada Barca-Barcanya nih. Oke, sekarang ngapain seorang Jordi Cruyff, legend di sepak bola dan sangat oke di karir kepelatihan, ngapain ke Indonesia sebagai technical advisor. Nah, tugas technical advisor di PSSI ini adalah ya perannya sangat penting. Yang pertama, perannya sangat penting. Ya, dia harus merancang strategi, memberikan saran secara teknis, membantu pengembangan tim nasional secara keseluruhan dan secara umum. Seorang technical advisor bertugas untuk mendukung tim, pelatih, dan pengurus PSSI. Jadi bukan cuma mengurusin tim nasional doang, tapi dia juga memberi saran, menjadi penasehat buat PSSI dan mengembangkan sepak bola, bukan cuma timnas tapi sepak bola Indonesia. Jadi sebenarnya banyak tugas dan tanggung jawab dari seorang Jordi Cruyff ini. Memberikan saran yang strategis kepada tim kepelatihan, analisis taktik dan permainan. Seorang technical advisor membantu pelatih memutuskan strategi permainan yang efektif berdasarkan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan tim lawan serta kekuatan tim nasional sendiri. Jadi pasti sebelum match ya, itu ada perundingan dulu, ada analisa, semua dikumpulin bagaimana kita mendeteksi ancaman apa yang akan dilakukan oleh lawan, bagaimana kita mendeteksi kelemahan apa yang dimiliki oleh lawan, dan mencampur semua data-data, analisa-analisa sehingga mendapatkan solusi. Ya, sepak bola menurut gua tentang selain menang ya, selain seni juga bagaimana cara memecahkan masalah dengan solusi-solusi. Jadi harusnya dengan banyak kepala seperti ini ada satu decision maker akhir, yaitu Patrick Kluivert nanti. Tapi dengan banyak pertimbangan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu juga dia berkehendak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pengembangan pemain, ya, identifikasi pemain potensial juga,
dan bertugas mengidentifikasi pemain-pemain berbakat yang dapat bergabung dengan tim nasional ya. Jadi tipis-tipis atau semi-semi talent scout juga. Karena udah ada data banknya itu, bagaimana biasanya rapot-rapot pemain di Liga Indonesia ya yang jadi pantauan, yang di scouting itu dianalisa lagi kira-kira ini cocok gak dan pantas gak untuk memperkuat timnas. Ini banyak nih dia tanggung jawabnya nih. Nah, setelah itu kerjasama dengan pelatih level klub ya dan tim nasional Indonesia. Advisor Technical berperan dalam memperkuat hubungan antara PSSI, pelatih klub dan pelatih timnas Indonesia untuk memastikan konsistensi dalam filosofi permainan serta pengembangan permainan. Banyak kan tugasnya kan. Jadi selain ini kayak justru paling mikirin semuanya sebenarnya ya. Semi-semi mirip-mirip Dirtek sebenarnya ini. Jadi dia harus memberikan harmonisasi ya dan membuat sinergi antara PSSI, timnas dan sepak bola Indonesia itu sendiri. Jadi harus saling berkesinambungan. Ini agak susah tapi ya emang harus orang-orang seperti Jordi Cruyff ini yang mampu menangani tanggung jawab seperti ini. Lanjut. Penyusunan program latihan, desain program latihan, membantu pelatih dalam merancang program-program latihan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan fisik. Ya, evaluasi progres latihan, memastikan bahwa program latihan yang dijalankan efektif dan meningkatkan kualitas pemain serta tim. Lagi-lagi ya, setelah latihan dia juga memiliki kehendak untuk kalau misalkan ada hal-hal yang baru dari sport science yang diupdate, yang diupgrade, dia juga bisa gitu berkontribusi untuk bersuara dan berdiskusi gitu, kayak ini ada set piece baru caranya seperti ini caranya offset trap sekarang lagi hype lagi, ini sekarang bagaimana kalau kita lagi ditekan terus corner sebenarnya dengan counter attack kita ini bisa mendapatkan peluang bahkan gol gitu-gitu. Jadi kalau ada ide baru, ada plan baru, ada opsi baru biar tim lebih banyak taktiknya dan lebih bervariatif, itu sangat dibutuhkan dari technical advisor. Ya, pengembangan kompetensi pelatih ya seperti itulah ya. Nih, membangun filosofi sepak bola tim nasional. Ya, kita udah punya yang namanya Vilanesia, kurikulum dasar banget, fundamental banget yang sebenarnya wajib dipelajari oleh siapapun pegiat sepak bola ya, mau SSB ataupun semi pro atau profesional. Udah ada modulnya, udah ada bisa dibaca kok itu. Tapi kalau dengan datangnya filosofi lagi ditambah ya, bukan disingkirkan tapi ditambah lagi filosofi yang baru, wah, gua nggak sabar sih masa depan sepak bola Indonesia selain timnasnya yang diurus, mudah-mudahan liga dalam negerinya juga kepegang gitu, sepak bola putri juga kepegang gitu, grassroots juga kepegang nanti. Ini ya, analisis kompetisi internasional. Wah, jadi dia bukan cuma berada saat latihan, berada saat pertandingan, tapi dia juga harus update tentang kompetisi internasional. Bagaimana dia membuat atau menyusun peta tersendiri, kekuatan Asia, kekuatan dunia gitu. Lagi ada apa yang terbaru seputar olahraga sepak bola di dunia. Susah sebenarnya jadi technical advisor ya. Keren. Kolaborasi dengan manajemen PSSI, pengawasan dan persiapan fisik dan mental. Nah, ini mungkin mudah-mudahan ya dia ada ide-ide baru dan bisa bikin pemain kita yang harusnya di posisi tertentu butuh pemain yang muscle, butuh pemain yang otot, butuh pemain energik. Mudah-mudahan ada ya. Jadi seperti itu secara keseluruhan tugas Technical Advisor PSSI atau Timnas Indonesia adalah untuk memberikan bimbingan teknis, taktis dan strategis untuk membantu pengembangan tim nasional serta pembinaan sepak bola Indonesia. Ya, advisor ini juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas program, kualitas permainan tim nasional, merancang program latihan yang efektif dan memastikan pemain serta pelatih memiliki dukungan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan di tingkat internasional. Jadi sekali lagi gue mengucapkan selamat datang Jordi Cruyff. Ya, ada Belanda-Belandanya, aroma-aroma Barcelonanya juga ada. Semoga ya di posisi yang sekarang bisa membantu banyak untuk sepak bola Indonesia, timnas juga
khususnya juga timnas. Dan untuk sepak bola dalam negerinya kita butuh ide-ide, kita butuh keputusan-keputusan, kita butuh pencerahan lebih dari luar, ya, dari orang yang sudah berpengalaman. Ya kalau menurut gue itu aja dulu. Gue sangat seneng, shock juga, gue kaget banget, cepat banget oleh Romani. Tiba-tiba 3 pemain, tiba-tiba langsung Jordi Cruyff. Ada lagi kali kejutan, tapi tunggulah ya. Dengar-dengar tanggal 28 sih ada kejutan lagi untuk timnas Indonesia. Oke, gitu aja dulu. Silakan komen-komen. Kalian suka dengan konten ini, kalian suka dengan info-info seputar timnas, boleh di komen. Kemarin juga yang menyarankan untuk kalau misalkan bang dipotong aja atau dibedain yang Barcelona, yang klub luar Eropa, dan yang timnas. Ini gue bikin yang timnas. Semoga kalian suka, semoga banyak yang support, banyak yang nonton, dan gue akan rajin bahas timnas. Oke? Dukung terus timnas. Vamos!